adu domba, caci maki luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Jangan kiai-kiai santri gue ini orang nggak soroban nggak kami cium tangan. Kalau nanti yang Pasuruan terus terang mawon. Kalau nanti Pasuruan ceramah cici deh dari Yaman makanya bagus. Oh santri salaman kalau buat dianggap kalau mau ceramah dia orang partai Islam. Paling dia ini guru dayah kalian itu. Bukan ulama besar. Kalau ulama besar nggak mungkin kluyur. Ya saya Akil memang jos ya, belak-belakan nggak pakai basa-basi. Ini ya, ini video lawas sih memang, tapi menurut saya relevan untuk diangkat kembali. Ini ya, kalau saya menafsiri secara bebas ya, pakai logika ya, tidak usah sulit-sulit, jelibet-jelibet, membuka-buka kitab-kitab nasab ya. Sebenarnya dari statementnya Kiai Said Agil ini sudah bisa ditafsirkan bahwa Habib itu bukan zuriyah Nabi. Bahwa Habib itu menurut Kiai Said Agil Siraj dari statementnya itu tidak layak kalau kemudian menyandang sebagai cucu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau memang Kiai Said Agil Siraj menganggap percaya bahwa para Habib itu adalah zuriyahnya Nabi Muhammad, mestinya kan nggak mungkin Kiai Said Agil Siraj berani ngomong mengolok-olok seperti ini, ya bolehlah dikatakan olok-olok atau mengkritik dengan sangat telak gitu ya. Mau cium tangan tuh. Koordinator Muslim Cyber Army Habib. Iya, kalau kita menggunakan akal waras kita sebenarnya bisa memaknai sendiri gitu loh. Kalau seandainya Kiai Said Agil Siraj mempercayai bahwa para habaib itu adalah zuriyahnya Nabi Muhammad, mestinya kan enggak, Kiai Said Agil Siraj enggak akan berani ngomong seperti ini. Ngeritik setajam ini. Begitu juga ketika Gus Dur dulu pernah juga mengkritik yang sangat-sangat tajam gitu ya. Ketika diminta menanggapi Muhammad Rizik Syihab yang anggotanya dulu ngamuk di Monas itu. Semua kita ingatkan seperti apakah ketegasan pernyataannya Gus Dur ketika diwawancari oleh banyak wartawan. Terang-terangan kan Gus Dur menyebut organisasi bajingan. Lah ya, organisasi bajingan. Tulis saja itu. Saya yang bilang itu Gus Dur bilang begitu kan dulu kan? Ya, sekali lagi kalau Gus Dur mempercayai bahwa para habaib ini adalah zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gus Dur mestinya juga tidak akan sanggup, tidak akan mentolo mengatakan hal demikian. Tidak akan mungkin Gus Dur mengatakan organisasi yang dipimpin oleh Habib sebagai organisasi bajingan. Iya kan? Masa ya ulama besar sekali bersekelas Gus Dur mengatai cucunya Nabi sebagai pemimpin organisasi bajingan? Mungkin kalau kita pakai nalar sehat, kalau kita memfungsikan akal pikiran kita. Terus lagi sebagaimana dikisahkan oleh Gus Mik dalam sebuah video lawas ketika menceritakan Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga memarahi Habib, bahkan mengusir Habib dari rumahnya karena merasa mulia ingin dimuliakan.
karena tidak disapa oleh Mbah Hasim sedang berbincang dengan tamu. Mbah Hasim marah kan dengan bahasa Arab itu kan. Man laisa lahul adab wajib alaihi santap gitu kan. Barang siapa yang tidak punya adab wajib untuk disantap gitu. Ya ada videonya sudah terasa enggak kan. Dan sebelum itu sang Habib mengatakan, saya Habib Zuriat Nabi, kenapa tidak hormat gitu. Justru Mbah Hasim marah. Seandainya Mbah Hasim Asy'ari mempercayai para Habib ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut saya tidak mungkin Mbah Hasim Asy'ari sanggup memarahi dan mengusir sang Habib. Ya ini fakta-fakta logis yang hanya berlaku bagi kita semua yang mampu mensyukuri anugerah akal sehat yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta kepada kita semua. Oleh karena itulah Sang Pencipta di dalam Al-Quran sering mengingatkan kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir, apakah engkau tidak menggunakan akal dan pikiranmu, kan begitu. Oke lah ya, itu intermezzo ya boleh, tapi saya kira intermezzo yang penting terkait dengan seperti apakah para ulama besar, guru-guru kita di Nahdlatul Ulama memberikan pelajaran kepada kita semua, walaupun tidak letterlek, tidak secara verbal mengatakan bukan Zuriat Nabi, tapi dari statementnya, pendapatnya, sikapnya, mestinya kita bisa menyimpulkan dari sikap-sikap beliau kepada orang yang mengaku cucu Nabi itu sesungguhnya bisa kita baca, bisa kita simpulkan bahwa memang mereka bukan cucu Nabi. Seandainya mereka cucu Nabi, tentu ulama-ulama kita akan menghormatinya, memperlakukannya dengan baik kepada seluruh zuriat Nabi SAW. Faktanya, para ulama kita justru pernah marah, bahkan mengusir para Habib itu dari rumahnya. Ini indikasi yang kuat bahwa beliau-beliau sungguhnya juga tidak percaya bahwa mereka adalah zuriat Nabi SAW. Hanya kemudian mengapa dalam kasus-kasus yang lain beliau juga memperlakukan baik, ya karena emang orang baik wajib kita perlakukan dengan baik juga. Tapi orang yang songong, yang belagu, yang sombong, takabur, ngalat takabur, sodakoh kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.